Ini doang. Di neraka dicengin juga be kayak kita nih nanti. Kayak kita nih ya. Ya lu biasa tahlilan, ya lu biasa ratiban ke neraka juga. Anu gitu ya. Udah disiksa. Tahu gitu mah dulu mabok bae sama gua kan. Nah iya. Udah disiksa masih bisa ngecek. Kita balasin lagi. Lah emang gua ratiban karena surga? Bukan dan. Untuk siapakah aku diciptakan? Qala, maka berkata siapa Jibril? La, tidak tahu. Innallaha ta'ala qalat, maka Jariyah berkata. Innallaha ta'ala, Jariyah jadi ingat murid saya dulu namanya Jariyah. Ada yang tukang bunga itu bunga sono depan SPBU. Bunga atau kan bunga? Tahu enggak kembang. Dia mah enggak tahu bunga dia. Terangin Nah, itu. Ada bunga berarti kembang. Iya, itu. Jariyah dulu. Jariyah. Iya. Ya, kan nama anaknya kan Jariyah itu. Jariyah. Nah, kalau bunga nanya berarti juga bunga namanya. Iya. Yasmin. Anak ini bunga. Bunga Yasmin. Qala tidak. Qalat, maka berkatalah Jariyah, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala khalaqoni, menciptakanku, liman asara ridallahi ala hawa nafsihi. Nah, sesungguhnya aku diciptakan ini adalah untuk orang-orang yang hanya asara ridallah, yang hanya mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala ala hawa nafsi, dibandingkan daripada hawa nafsunya. Bidadari diciptakan itu tadi diciptakannya untuk orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah, hanya mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari nafsunya. Artinya apa? Ya artinya bagaimana ketaatannya kita ini bukan karena yang lain, tapi hanya ketaatannya itu hanya untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan hawa nafsu kan jangan diartikan cuma sebagai yang ini aja, yang birahi saja, macam-macam hawa nafsu kan gitu, bukan cuma birahi doang kan gitu. Nah contohnya misalkan ketaatannya itu cuma karena duit kan begitu, karena hawa nafsu jatuhnya. Wah gitu. Berangkatnya babe karena duit kemari. Berangkatnya tuh, ya kalau sudah mengharap cuma ngarap duit doang, ya dapat duit aja udah be gitu. Ya udah, pahala mah kagak dapat, enggak apalagi bidadari kan gitu. Nah, jadi yang Allah harapkan kepada hambanya itu adalah itu dia, kepada hamba-hambaku dan para kekasihku yang hanya mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita ridho apa kagak? Kita ridho sama Islamnya kita. Lah jangan-jangan kita kagak ridho sama Islamnya kita, lah gerutu mulu kan gitu. Lah kalau sudah Islam mah ya ridho, kudu ridho apa aja. Mau dilahirkan dari rahimnya siapa, pengennya mah orang kaya gitu. Kalau mau milih mah kan gitu. Mau milih mah jadi anaknya Pak Harto. jadi keluarga cendana gitu. Serba nerima, artinya nerima nompo. Nah, nerima. Iya, nerima lah orang tua kita udah miskin, dilahir orang miskin, Pak. Ya enggak begitu juga. Bapak miskin be. Nah, orang tua miskin kita belum tentu miskin. Belum tentu. Orang miskin kita terima. Nah, makanya ketika ketika Allah itu akhirnya menetapkan babeh kudu ngikutin orang tua yang miskin, nih terima gitu. Yang bagaimana caranya, bagaimana ibadahku ini, salatku ini Allah ridho. Bagaimana mau ridho? Kita salat pasti gini-gini, kanan kiri. Masalahnya kan babe kan ini apa pemimpin tahlil kan dia doanya kan ya ayat Tuhan Rasul Indah ini rodiatan. Berarti ya udah pinter banget namanya. Itu. Iya. Nah paling tidak
Kalau udah tua mah Be, ya paling tidak mah fokus Be, udah. Iya. Fokus udah. Mending kita mencari Ridho aja udah gitu Be. Gitu. Iya, ridho. Kalau Allah sudah ridho, kebuka semuanya. Ampunan kebuka, keselamatan kebuka, rezeki pun juga kebuka. Disitulah artinya bidadari sosok Jariyatun ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan untuk orang-orang yang semata-mata taatnya itu hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasuilan Nabi alaihi wasallam, ditanya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, an bina'il jannah, kaifa binauha? Ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bertanya kepadanya tentang bagaimana bentuk surga itu. Gitu. Kaifa binauha, bagaimana bangunannya? Faqala, maka Nabi berkata, labinatun min fiddatin wa labinatun min zahabin, yaitu labinatun terbuat dari susunan bata, min fiddatin dari perak, dan juga susunan bata min zahabin daripada emas. Itu. Jadi Rasul ditanya bentuk surga itu kayak apa? Bangunan gitu ya, susunannya dari emas atau perak. Dari diantaranya itu dia emas, perak. Bukan batako, Bukan batako. Aku gitu. Gitu. Akur Be. Ya artinya di sini ya kita lagi-lagi mengharap rahmatnya Allah, dan memang dari yang pernah kita baca di sini pun semuanya masuk umat muslim beriman masuk surga karena rahmatku, bukan karena apa-apa, karena rahmatku gitu, bukan karena kehebatanmu, bukan gitu, bukan karena pangkatmu seorang kiai, seorang ustadz, seorang jenderal, semua berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Masuk surga. Makanya dalam kemerdekaan Republik Indonesia pun juga berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa kan. Iya kan gitu. Berkat rahmat kan gitu. Dia berjuang tetap kan ada perjuangannya. Iya, tasawuf banget dia, udah benar-benar hatinya itu udah benar-benar bersih gitu. Berkat rahmatku. Ya, makanya nanti itu penduduk neraka itu orang-orang beriman dicengin nanti. Dicengin orang-orang kafir. Ya, lu masuk neraka juga kayak gua gitu. Kan lu ahli kiblat kan gitu. Iya. Lu ahli kiblat gitu. Kenapa lu sama gua di mari kan gitu. Gua ngapain? Enggak taunya. Makanya di ayat itu rubama apa? Rubama sekiranya andaikan aku dulu seorang muslim kan gitu. Gitu. Itu terakhirnya itu orang-orang kafir itu, andaikan aku dulu seorang orang yang beriman gitu, aku akan mendapat rahmatnya Allah. Ketika hamba Allah yang beriman ini dibilang gitu, dicengin nama orang-orang kafir di neraka, Allah marah. Wah, lu sama halnya meremehkan gua kan gitu. Tarik gitu. Dengan rahmatku ku ambil dia gitu. Angkat dia dari neraka dia. Neraka masih bisa ngecengin juga ya. Masih nggak cuma di dunia doang, di neraka dicengin juga Be, kayak kita nih nanti. Kayak kita nih ya. Ya lu biasa tahlilan, ya lu biasa ratiban ke neraka juga, gitu ya. Udah disiksa gitu mah dulu mabok bae sama gua kan. Nah iya. Udah disiksa masih bisa ngeceng. Kita balasin lagi, lah emang gua ratiban karena surga? Bukan, dan gitu. Gua hanya mengharap ridhonya Allah kok. Nah, langsung diangkat itu kalau begitu, Be. Hah? Iya. Emang gua ratiban karena surga gitu. Karena apalagi neraka gitu. Ya karena gua ke neraka ini karena emang gua banyak dosanya gitu. Ya udah, lu mending kenapa lu kan ahli kiblat kata orang kafir. Lu nggak sama aja kayak gue di mari dengan ikut gue kemarin di dunia begini kan gitu. Allah marah, Allah murka ngeliat hambanya diremehkan seperti itu. Angkat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diangkat lagi, "Be, lu nasi neraka, gue udah enggak." Balikin lagi itu balikin neraka lagi. Kita semua kalau masuk neraka itu kita milih mana orang kafir yang banyak ngomong. Nah, itu kan
Kalau orang kafir juga banyak ngomong, kita jadi neraka lagi. Yang jelas nanti di neraka begitu ditanya min aina anta, dari mana kamu, wa min ai ummatin anta, dan dari umatnya siapa kamu. Pada malu ntar orang-orang beriman umatnya Nabi Muhammad malu. Iya, tapi pengen bilang dari umatnya Nabi Muhammad malu gitu. Malunya kenapa? Ya itu dia. nggak punya amal. Malunya kenapa? Dia nggak percaya sama Nabi Muhammad. Cuma sampai lisan doang percayanya, gitu. Ajarannya kagak diikutin. Boro-boro mau belajar wasiat-wasiatnya. Hadis itu kan wasiatnya Nabi kan, gitu. Kalau mengikut Perkataannya Nabi kan hadis. Wasiat nasihatnya Nabi, arahan-arahannya Nabi. Terus wasiat-wasiat lainnya Nabi. Ya kita mudah-mudahan dengan berkat kita baca hadis-hadis ini, sama halnya kita pun juga masih ingin mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai min aina anta wa min ai ummatin anta, dari umat siapa kamu. Malu mereka nanti, umat Nabi Muhammad tuh malu untuk menjawab, pengen bilang umat Nabi Muhammad tapi aku malu kan gitu. Malunya ya itu dia kagak mengakui. Mengaku sih iya gitu. Apa sih mengakui? Tapi kalau pengakuan itu nggak diterima sama Nabi kan, tar dulu bercinta bertepuk sebelah tangan kan. Bagaimana cara biar diakuinnya? Ya berusaha bagaimana biar babek, biar kita ini dianggap ada, dianggap baik sama mertua, sama orang tua kan begitu. Sama guru ada gitu. Artinya ketika kita sudah berakhlak dengan caranya Nabi, sama dengan gitu, kita pun juga mengamalkan Al-Qur'an isinya gitu. Apalagi ditambah dengan bacanya Quran juga kita baca, mengamalkan Quran pun juga gitu. Makanya di sini apalagi kalau sudah mengamalkan, sudah mengikuti sirahnya Nabi, itu hatam baik bacaan maupun praktek. Ya, nggak mungkin. Tapi paling tidak kan ada seberberapanya kita ngikutin sirahnya Nabi gitu. Jangan cuma ngambil yang enak-enaknya doang kan gitu, yang kagak enak kagak dimakan. Milih ayat yang enak-enak yang menguntungkan, yang kagak menguntungkan kagak dimakan. Ya. Untungnya disumbuan. Wah. Nah. Wa milatuhal misik al-adfar. Tuh. Wa turabuha az-za'faran. Lumpur lepannya itu terbuat dari misik yang harum. Wa turabuha, dan tanahnya terbuat dari za'faran. Ini bahasa-bahasa kayak gini kita nggak pernah tahu za'faran itu kayak apa, karena nggak pernah tahu kita za'faran itu kayak apa. Iya gitu. Tanahnya itu dari za'faran, Kong. Terus misik juga lumpurnya, wahasbuha lu'lu wal yakut. Tuh, kerikilnya aja itu dari lu'lu, dari yakut. Nah, itu kerikilnya, kerikil disuruh enggak. Qala, maka berkata, jaa, datanglah rajulun, seseorang, min ahli kitab ila Nabi alaihi wasallam, faqala, maka berkata, ya Abul Qasim, wahai ayahnya Qasim. Siapa yang Qasim? Nabi Muhammad. Kalau orang-orang sana itu dipanggil ya Aba Ipat. Ya Aba Ipat. Wahai bapaknya Ipat. Ya Aba Yusuf, woi ayahnya Yusuf kan gitu. Bukan biasanya abah bukan orang tua, kakek. Gitu. Abah ini Abah. Ya Aba Bunga. Ya Aba Ifat. Ya Aba Yusuf, wahai ayahnya Yusuf. Ataz'amu anna ahlal jannah ya'kuluna wa yashrabuna. Nah. Apakah engkau mengira penduduk surga itu ya'kuluna, makan, wa yashrabuna, dan minum? Qala Nabi alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata, "Na'am, iya." Qala, berkata, "Walladzi nafsi biyadihi, yang ada di tangannya adalah kekuasaan. Inna ahaduhum, sesungguhnya di antara mereka, la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil akli wa syurbi wal jima' wa syahwa." Kong. Tuh. Apa mulu, Kong? Wa syahwa. Oh.
Apakah penduduk surga itu makan dan minum? Qala na'am, iya. Walladzi biyadihi inna ahaduhum, sesungguhnya di antara mereka la yu'ta quwwata, diberikan kekuatan, mi'ati rajulin, sebanyak 100 laki-laki. Satu orang di antara mereka, artinya kan di antara satu di antara yang lainnya gitu. Allah berikan suatu anugerah, diberikan suatu kekuatan. Kekuatannya satu orang ini banding 1 dibanding 1000 laki-laki. Jadi satu orang ini Allah berikan kekuatan sebanyak ibarat 100 laki-laki. Iya, mi'ah 100 laki-laki. Kemampuan dalam apa? Makan gitu. Wasurbi dan minum. Wal jima dan jima. Nah, ini dia paling getol ini. Bisa berapa bulan juga orang tenaga 100 orang 100 kan. orang kan ya. Iya. Nah, Be di sini ngomong begitu, nanti kalau baru masuk surga udah dihilangin tuh begitunya gimana sama Allah. Ya. Ada. Iya, kalau udah emang kejadian Allah sono. Iya, tapi kan Babe di sini pengen, wah, bidari itu kalau sudah Babe pengennya zikir aja, kan gimana? Kayaknya udah habis kan. Di sini habis. Di sana habis, kan udah dipakai di sini. Wah, gua kan itu tadi tambah 100 orang. Udah gini aja, Babe nanti kan di surga, nanti coba ingat ya, bisa begitu nggak gitu. Insyaallah. Wa wasyahwah, dan juga syahwat. Qala terakhir, inna ahlal jannah, sesungguhnya ahlal jannah penduduk surga, mi'atun wa ishruna soffan, itu penduduk surga itu terdiri dari mi'atun wa ishruna, 120, mi'ah 100, isruna 20, berarti 120 sof, 120 barisan. Nah, samanuna sofan min ummati, kata Nabi, 80 barisan itu dari umatku. Sisanya berapa? 120. 80 dari umatnya Kanjeng Nabi, sisanya berarti 40. 40 sisanya siapa tuh? 40-nya warabauna sofan, dan 40 barisan bin sairil umami, dari umat yang lainnya. Umat dari Nabi siapa? Entah itu Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain-lainnya. Gitu. 80 Nabi umat Nabi Muhammad dong. Nabi Muhammad 80, berarti kan paling banyak kan? Iya. Nabi Muhammad umatnya yang paling banyak masuk surga. Satu barisan berapa, Ustaz? Hah? Satu barisan. Satu barisannya. Nah, satu barisannya itu nanti hitungannya sama luas dan luasnya itu lapangan, bukan lapangan. Nah, wakila, dan ada yang mengatakan innatula kulla sof. Nah, dan ada yang mengatakan panjangnya dari setiap sof itu, panjang dari setiap sof minal masyriq ilal maghrib, panjangnya dari arah timur sampai ujung barat. Kita suruh ngalamin ngeliat gua kagak, suruh gua kagak. Panjangnya. Banget. Berarti bayangin aja tuh. Berapa miliar ya? Berarti bermiliar-miliar ya? Iya. Wa arada kullu sofin, wa arada sof, dan lebarnya mislu arada dunya, seperti luasnya dunia. Panjangnya itu masyriq wal maghrib, itu timur sampai barat, itu lebar panjangnya. Luasnya itu Timbul matahari mau tenggelam matahari. iya, itu dah. Ya, itu. Maghrib di barat ya. Nah, itu dia, ini dia nih. Makanya kan 80 yang terbanyak dari umatnya Nabi yang masuk surga itu umatnya Nabi Muhammad. Itu. Kurang gimana lagi itu? Gitu. Kurang bijaksananya apa lagi? Kurang agungnya apa lagi tuh Kanjeng Nabi kan gitu. Sampai ya maaf aja kayak Nabi Musa cemburu sama Nabi Muhammad karena umatnya yang terbanyak nanti masuk surga. Ketika Isra Mi'raj itu, ketika Nabi itu berjumpa dengan Nabi Musa gitu, setelah salam kepada Nabi Musa, setelah itu dia pamitan gitu, nangis Nabi Musa, sedih. Ditanya sama Nabi Muhammad, kenapa engkau bersedih ya gitu, ditanya itu dia, aku sedih, umatku sedikit masuk surga sedangkan umatmu banyak masuk surga.
king of my throne.